Tuan Xiao. Tuan Xiao. Mohon tunggu saya. Saya akan segera mencari dokter. Permisi. Shokai. 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 Ada apa? Kenapa kau lagi? Kenapa kau selalu menggangguku? Pertanyaan itu, seharusnya aku yang menanyakannya padamu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau jelas menikmatinya. Aku sudah punya tunangan. Aku sangat mencintainya. Kita tidak bisa melakukan ini. Tubuhmu lebih jujur daripada mulutmu. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan aku. Kau hanya boleh menjadi milikku. Kenapa kau? Jangan pergi. Untungnya, dia mungkin tidak melihat wajahku. The film was Aroma ini. translated and narrated Kau. by M Media. Siapa kau? Xiao Huali. Jangan pergi. Segel seluruh hotel. Temukan wanita yang masuk ke kamarku malam ini. Ya. Leishi, kenapa kau terlambat? Apakah terjadi sesuatu? Di mana paman? Saya minta maaf. Ayahku ada urusan. Dan hanya bisa datang saat resepsi malam. Aku tidak sengaja tersesat tadi. Tidak apa-apa. Silakan duduk segera. Aku mendengar Jukai berkata sejak lama bahwa Anda lembut dan bijaksana. Dan sangat cantik. Jukai kita menikah di atas levelnya. Bibi Anda bercanda. Leishi, kenapa rambutmu berantakan? Tidak. Ikat rambutku. Aku akan membantumu merapikannya. Kalian semua adalah seorang wanita malam ini. Menerobos masuk ke kamar tamu terhormat. Berniat melakukan kesalahan. Kami di sini atas perintah untuk mencarinya. Jika pria itu menemukanku, bagaimana jika dia terus menggangguku? Saya adalah tuan muda tertua dari keluarga Shu. Tidak ada siapapun yang Anda cari di sini. Tapi, apakah Anda menyiratkan bahwa di tempat kami ada orang yang mencurigakan? Leishi, wajahmu terlihat sangat pucat. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Apakah kau ingin pergi ke rumah sakit? Tidak perlu. Aku akan pulang. Dan beristirahat aku akan baik-baik saja. Jukai, cepat bawa Li Jie kembali ke kamar untuk beristirahat. Kesehatan itu penting. Terima kasih, Bibi. Mari kita pergi.
Tuan Xiao. Saya benar-benar minta maaf. Saya gagal menemukan wanita yang memasuki kamar Anda malam ini. Xiao Huali. Kau tidak bisa melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu jelas hanya mimpi. Tapi pria di dalam mimpi itu benar-benar muncul. Apa yang harus kulakukan sekarang? Xiao Huali, kemana lagi kau akan lari? Kau gila. Lepaskan aku. The film was Cincin translated pertunangan. and Kau dan narrated aku by bermesraan M setiap Media. malam. Berani-beraninya kau bermimpi menikah dengan pria liar. Di dunia ini ada begitu banyak wanita. Kenapa kau bersikeras hanya menggangguku? Apa urusannya denganmu? Tolong lepaskan aku. Xiao Huali, kau hanya boleh menjadi milikku. Xiao Huali, kau hanya boleh menjadi milikku. Syukurlah. Cincinnya masih ada. Pria itu benar-benar hanya orang gila, tidak lebih tidak kurang. Mungkin jika aku dan Zukai menikah, dia tidak akan menggangguku lagi. Sukai. Zukai, ayo kita menikah minggu depan. Itu luar biasa. Akhirnya aku bisa menikah dengan kekasihku. Namun, sebelum kita menikah aku memiliki seseorang yang sangat penting yang ingin kuperkenalkan padamu. Baiklah. Semoga semuanya berjalan lancar. Silakan duduk kalian berdua. Zukai, bukankah kau bilang akan membawaku menemui seseorang yang sangat penting? Tempat apa ini? Ini adalah kediaman lama keluarga Zhou. Hari ini, aku secara khusus datang. Bawa kamu hormat ke paman. Beliau adalah kepala keluarga Zhou. Jika beliau tidak setuju, kita mungkin tidak akan bisa menikah. Silakan duduk. Tonton oleh orang luar. Mohon tunggu sebentar kalian berdua. Setelah Tuan Xiao selesai menangani masalah ini, dia akan memberitahu Anda. Terima kasih. Zukai, seperti apa paman bungsumu itu? Meskipun aku tidak melihatnya dengan jelas tadi, tapi dalam hal momentum, terasa sangat menakutkan. Beliau adalah raja dunia bawah dan dunia nyata di Hancheng. Beliau memegang kekuasaan yang sangat besar. Orang-orang memanggilnya Yama Hidup. Tuan Zhou, Tuan Xiao meminta kehadiran Anda. Mari kita pergi. Tidak. Tuan Xiao, saya seharusnya tidak mengkhianati Anda. Tolong akhiri saja penderitaan saya. Tuan Xiao, akhiri saja penderitaan saya. Tolong. Kakinya. Zukai, paman bungsumu terlalu kejam bukan? Terkadang, belas kasihan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Zukai, kenapa kita tidak datang kembali lain hari The saja? film was Aku translated and aku sedikit narrated by takut. M Media. Lisi, bukankah kau sudah lama ingin menikah denganku? Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak tahu berapa lama lagi harus menunggu. Pria di dalam mimpiku sepertinya benar-benar keberatan aku bertunangan. Mungkin setelah aku menikah dengan Zukai, dia tidak akan menggangguku lagi. Sekarang, setelah keadaan menjadi seperti ini, aku tidak bisa menyerah. Paman bungsu. Paman bungsu. Ini tunangan polisi. Hari ini aku khusus bawa dia temui kamu. Saya harap Anda bisa merestui pernikahan kami. Salam paman bungsu. Ya.
Kalian berdua. Ini adalah hadiah pernikahan yang disiapkan Tuan Xiao untuk kalian. Terima kasih Paman Bungsu. Aku sudah bertemu dengannya. Aku tidak akan menghadiri pernikahan itu. Suara ini sangat familiar. Ada apa? Apakah kau tidak menyukai hadiah yang kukirim? Maafkan aku. Aku tadi tidak memegangnya dengan stabil. Angkat kepalamu. Apa yang harus kulakukan? Pria di dalam mimpiku ternyata adalah Paman Xiukai. Jika dia mengenaliku, Apakah aku terlihat menakutkan? Paman bungsu Anda bercanda. Aku terkena flu 2 hari ini, dan wajahku tidak terlihat baik. Aku takut Anda melihatku dan merasa takut. Aku tidak suka mengulangi perkataanku. Paman Bungsu, tunanganku ini pemalu. Dia belum pernah temui orang seperti Anda. Mohon jangan tersinggung. Lupakan saja. Antar para tamu keluar. Ya. Kalian berdua. Silakan pergi. Kalau begitu Paman Bungsu, kami pamit sekarang. Xiukai. Paman bungsumu berkata, dia tidak akan menghadiri pernikahan kita. Benarkah itu? Paman Bungsu adalah ketua dari grup Shu yang mengendalikan jalur ekonomi seluruh Hancheng. Beliau berurusan dengan tokoh-tokoh besar dan urusan penting. Mungkin pernikahanku dengannya sama sekali tidak berarti. Tidak masalah. Kita hanya akan mengundang beberapa kerabat dan teman. Siapkan beberapa meja saja. Lisi, bisa menikah denganmu? Sungguh merupakan kehormatan terbesar dalam hidupku. Selama aku menikah, Su Ting Xiao, mengingat hubungannya dengan Xiukai, seharusnya tidak menggangguku lagi. Tuan Xiao, menurut pengakuan pengkhianat itu, selalu ada seseorang di dalam keluarga Zhu kita yang bersekongkol dengan kekuatan asing. Dan terlebih lagi, cara mereka bersembunyi sangat rahasia. Kami sangat mustahil untuk menyelidiki mereka. Di dunia ini, tidak ada rencana yang sempurna. Aku ingin dia tahu konsekuensi dari melawanku. Lanjutkan penyelidikan. Ya. Tuan Xiao, apakah sakit kepalamu kambuh lagi? Obat. Ini. Tuan Xiao, semua obat pada dasarnya beracun. Jika ini berlanjut dalam jangka panjang, itu tidak akan menjadi solusi. Mengapa kita tidak pergi mencari dokter untuk memeriksanya? Tidak perlu. Apakah ada kabar tentang Xiao Huali? Bawahan Anda telah gagal dalam tugasnya. Saya telah mengerahkan semua sumber daya keluarga Zhou. Saya percaya kita pasti akan mampu untuk segera menemukannya. Jika dia tidak bisa ditemukan di Hancheng, maka cari dia di Laiguo dan Longguo. Jika satu grup Zhou tidak cukup, maka kerahkan semua orang untukku. Pergi dan temukan dia untukku. Ya. Tuan Xiao, Tuan Shu, telah menunggu di luar sejak lama. Paman Bungsu, besok adalah pernikahan Lisi dan saya. Saya ingin menggunakan untuk diselenggarakan di bawah aula perjamuan terbesar milik grup Shu. Tapi saya dengar, sepertinya tempat itu sudah dipesan oleh Anda. Bisakah Anda membuat pengecualian dan meminjamkannya sementara kepada saya? Untuk masalah seperti ini, katakan saja pada asisten Wang itu sudah cukup. Benar, ini adalah undangan untuk pernikahan besok. Saya harap Anda bisa hadir. Jika Anda tidak bisa datang, tidak apa-apa.
Siapa dia? Dia adalah istri saya. Li, putri sulung dari keluarga Li. Lisi, Ternyata itu dia. saya baru saja membawanya menemuimu terakhir kali. Mungkin dia memang pemalu. Dan tidak berani berbicara dengan Anda, jadi Anda tidak terkesan. Aku tidak pernah menyangka. Orang yang kucari selama ini. Ternyata berada tepat. Di depan mataku. Dan dia bahkan berencana. Pernikahan dengan keponakan saya sendiri. Berani-beraninya kau. Berani-beraninya kau. Paman bungsu, apakah ada masalah dengan undangannya? Jika ada masalah, saya bisa membuatnya kembali, sampai Anda puas. Tidak. Aku sangat puas. Pernikahanmu. Pada akhirnya aku tetap harus pergi. Benar kan? Terakhir kali setelah Liji dan saya bertemu dengan Anda, dia berulang kali bertanya, apakah Anda akan datang ke pernikahan? Jika dia tahu Anda bisa datang, dia pasti akan sangat senang. Jangan khawatir. Aku akan menyiapkan hadiah besar untuk kalian berdua. Beritahu mereka. Jadwal besok dibatalkan. Aku akan menghadiri sebuah pernikahan. Benar. Tidak perlu mencarinya. Dia akan segera kembali ke sisiku. Ya, Xiao Huali. Permainan ini akan segera berakhir. Li dan ayah Lindsay. pasangan pengantin baru mengikuti adat leluhur, melanjutkan tradisi, mengenakan pakaian megah, melakukan upacara Han. Jam keberuntungan telah tiba, bersujud kepada langit dan bumi. Bersujud kedua kepada orang tua yang dihormati. Selama hari ini berakhir, aku adalah istrinya. Status sah Yukai. Dan keponakan ipar Zhu Tingxiao. Bahkan jika dia mengenaliku, dia tidak akan berani lagi terus menggangguku. Suami dan istri bersujud satu sama lain. Tunggu. Zhu Tingxiao. Kenapa dia ada di sini? Bukankah ini Tuan Xiao, Raja Neraka yang hidup di Hancheng, orang yang memegang kekuasaan atas hidup dan mati di tangannya? Hubungan Tuan Xiao, Kepala Departemen Keluarga Zhou, tidaklah baik. Tontonan ini. Apakah dia datang untuk menghadiri pernikahan? Atau untuk membuat masalah? Kecilkan suaramu, jika Tuan Xiao mendengarmu. Apakah kau masih menginginkan lidahmu? Kakak kedua, kehadiran Anda di sini. Mengapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Agar kami bisa bersiap dengan baik. Keponakanku sendiri akan menikah. Aku ini pamanmu, bagaimana mungkin aku tidak datang? Dan memberikan hadiah yang mega. 1 set perhiasan kelas atas, 10 mobil mewah, dan sebuah rumah besar. Selamat kepada Tuan Xiu. Syukurlah. Hari itu, Zhu Tingxiao The film was tidak melihat translated wajahku. and narrated Dia by mungkin masih belum NVIDIA. tahu bahwa aku adalah wanita dari mimpinya. Tak bisa biarkan paman bungsu keluar biaya banyak. Kehadiran Anda di pernikahan sudah cukup bagi Lizzie dan saya. Kau benar-benar berharap aku bisa datang. Paman bungsu bisa datang. Ini adalah kehormatan bagi keponakan ipar. Maka tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu. Aku punya hadiah untukmu. Kau pasti akan menyukainya. Kakak kedua,
Bukankah gelang manik-manik ini milik pribadi Anda, Li Jai, adalah keponakan iparmu? Jika ini tersebar, itu mungkin dianggap etika yang tidak pantas. Ini hanya untaian tasbih. Mari kita lihat siapa yang berani mengkritik. Konon gelang manik-manik doa ini tidak pernah dilepaskan oleh Tuan Xiao. Melihat manik-manik ini seperti melihat Tuan Xiao sendiri. Harta karun seperti itu, namun dia berikan begitu saja kepada keponakan iparnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi, Paman Bungsu? Gelang manik-manik doa ini adalah milik pribadi Anda. Hadiah yang luar biasa ini. Kami tidak bisa menerimanya. Aku hanya bertanya, apakah kau menginginkannya? Kau mau atau tidak? Aku, lepaskan aku. Tuan Xiao, karena Anda telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pernikahan putri saya, kami sudah sangat berterima kasih. Namun gelang manik-manik doa ini memiliki makna yang luar biasa. Hadiah ini terlalu mega. Lisi, saya khawatir dia tidak bisa menerimanya. Paman Bungsu, aku tidak bisa menerima ini. Aku akan mengembalikannya padamu sekarang. Sesuatu yang kuberikan. Tidak ada yang pernah berani menolak. Prioritas saat ini adalah menyelesaikan pernikahan dengan cepat. Gelang manik-manik doa ini, aku bisa mengembalikannya padanya nanti. Kalau begitu, terima kasih Paman Bungsu. Shokai, mari kita selesaikan upacaranya dengan cepat. Jangan lewatkan waktu yang baik. Jangan khawatir, semuanya sudah saya urus. Penghulu, mari kita lanjutkan. Apakah kau sungguh berniat menikahinya? Hari ini adalah pernikahan Shokai dan aku. Tentu saja aku akan menikah dengannya. Selain dia, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Sungguh cinta yang lebih kuat dari emas. Mengharukan dan menginspirasi. Saya umumkan. Upacara dilanjutkan. Di padamu. Masuk ke kamar pengantin. Lisi, tunggulah aku di kamar pengantin. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Huali. Ini adalah ulahmu sendiri. Nona Le, menurut tradisi, pada malam pernikahan, pengantin pria harus mengangkat kerudung merah pengantin wanita. Ini melambangkan menua bersama dan pernikahan yang harmonis. Baiklah, terima kasih atas kesulitannya. Sungguh memanjakan mata. Tuan Xiao, orang itu sudah dibawa ke kamar Anda. Xiao Huali. Saat kau melihatku nanti, kau pasti akan sangat terkejut, bukan? Tuan Xiao, semua orang tahu bahwa Nona Li adalah istri Tuan Xiu. Jika Anda melakukan ini, bukankah itu? Siapapun yang kukatakan sebagai istrinya, dialah istri orang itu. Jika ada yang berani menantang, potong lidahnya dan berikan pada anjing. Ya, Aku pasti berhasil menyembunyikannya dari syuting Xiao tadi. Selama malam ini berlalu, aku akan menjadi istri Shokai, istri keponakannya. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan padaku, itu tidak akan mungkin. Shokai, kenapa kau di sini? Bukankah kau harus menemani para tamu? Shokai, kenapa kau tidak bicara? Perhatikan baik-baik. Siapa sebenarnya aku? Kenapa? Kenapa harus tahu? Xiao Huali. Mengapa kau begitu tidak patuh? Katakan padaku. Bagaimana aku harus menghukummu? Paman Bungsu. Ini adalah kamar pengantinku. Demi menghindariku, kau tidak menyesali pernikahan ini bersama pria asing.
Aku tidak punya pilihan selain datang dan menangkapmu sendiri. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Sukai dan aku sudah menyelesaikan upacara pernikahan. Dia adalah suamiku. Dia sama sekali bukan orang asing. Jika kau membiarkannya tahu, Itu tadi hanya mimpi. Aku menikah dengan Sukai. Itu tidak ada hubungannya denganmu. jangan sebut namanya lagi. Bantu aku. Bantu aku. Tolong. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lari lagi. Jangan mendekat. Jika kau berani mendekat, aku akan membongkar kedokmu. Aku akan memberitahu semua orang di kota ini bahwa kau adalah bajingan yang merebut istri keponakanmu sendiri. Percuma saja. Tidakkah kau tahu makna dari untayan tasbih ini? Bukankah ini hanya untayan? Manik-manik doa biasa. Ini dari ibuku. Memohon untukku. Saat aku berusia 5 tahun, sejak saat itu, benda ini tidak pernah lepas dari sisiku sedetik pun. Semua orang di Hancheng tahu bahwa melihat tasbih ini sama dengan melihatku. Oleh karena itu untayan tasbih ini adalah mahar untuk calon istriku. Aku tidak tahu. Untayan manik-manik ini begitu penting ternyata. Kembalikan sekarang. Kau sudah mengenakan tasbihku di depan umum. Itu berarti kau milikku. Tidak seperti itu. Aku ingin tahu, apakah ini mahar yang kau siapkan? Aku tidak akan. Kau adalah orang gila. Aku adalah Raja Hanchen. Dan kau adalah ratu. Seluruh The Hanchen film was akan translated and berada di bawah kakimu. narrated by Semua hal Emily yang kau katakan ini, aku tidak peduli. Aku hanya menginginkan Sukai. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan aku. Shooting Xiao, apa yang kau lakukan? Apa yang kuberikan? Tidak ada yang bisa menolak. Shooting Xiao, aku mohon padamu. Tolong lepaskan aku. Apakah kau begitu membenciku? Paman bungsu, apakah Anda melihat Lisi? Shokai, aku di sini. Shokai, Lisi itu kan kau. Lisi, Kau begitu mencintainya. Lisi ada apa? dalam hidup ini, aku hanya mengakui Shokai. Selain dia, aku tidak menginginkan siapapun. Lepaskan aku. Lisi, aku datang untuk menyelamatkanmu. Lisi, Enyahlah. Paman bungsu. Tolong lepaskan Lisi, Paman bungsu. Tuan Xiao saat ini sedang menangani urusan pribadinya. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk mengganggunya. Istriku ada di dalam. Lepaskan Lisi. Apa yang sedang Anda lakukan? Sukai adalah keponakanmu sendiri. Dengan melakukan ini, apakah kau adil padanya? Aku Shooting Xiao dalam menangani masalah. Aku tidak pernah menahan diri. Aku ingin melihat siapa yang berani menentang. Jika Sukai melihatmu seperti ini, menurutmu apakah dia akan mempercayaimu? Kau bajingan. Tahukah kau, memarahiku terakhir kali? Nasib seperti apa yang menimpa mereka? Lidahnya dipotong dan diberikan pada ikan. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika Sukai memilihmu, aku akan membebaskanmu. Jika tidak, kau akan patuh tinggal di sisiku. Kau pasti akan kalah. Sukai dia akan memilihku. Mari kita tunggu dan lihat. Biarkan dia masuk. Lisi, Sukai, bagaimana keadaanmu? Apakah kau terluka? Sukai. Sukai bukan seperti yang kau pikirkan. Bawa aku pergi. Aku ingin meninggalkan tempat ini. Pergi. Kemana kau berniat membawa istriku? Kalian semua. Kau biarkan. Lepaskan dia. Shooting Xiao, bukankah kau bilang bahwa hanya jika Sukai bersedia?
untuk membawaku pergi. Kau akan melepaskanku. Apakah kau akan mengingkari janjimu? Jangan terburu-buru. Permainan belum berakhir. Lepaskan aku, kau bajingan yang tidak menepati janji. Zhu Tingxiao. Lepaskan dia. Panggil dia Bibi. Shokai, Kau bermimpi. kenapa kau masih memukulnya? Apa sebenarnya kesalahan yang dia perbuat? Dia mendambakan bibinya sendiri. Benar-benar durhaka. Katakan padaku, haruskah dia dipukul atau tidak? Kau bicara omong kosong. Aku sudah menikah dengan Xiukai. Aku adalah istri keponakanmu. Kau adalah orang yang salah. Bahkan jika kau mengendalikan segalanya, aku tidak akan pernah menikah The film denganmu. was Itu bukan translated urusanmu and untuk memutuskan. narrated by M. Zhu Media. Tingxiao. Lepaskan Li Xi. Apapun yang kau punya lampiaskan padaku. Shokai, berhenti berkelahi kalian berdua. Shokai, Bahkan jika kau memukulku sampai mati hari ini, aku tetap tidak akan. Li Xi milik Bibi. Shokai. 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 Aku mohon padamu. Jangan memukulnya lagi. Dia akan mati. Kau benar-benar berlutut untuknya. Aku mohon padamu. Jika kau melepaskannya, aku bersedia melakukan apa saja. Li Xi, bangunlah. Jangan memohon padanya. Paman bungsu, aku tahu aku salah. Anda boleh melakukan apapun padaku. Sungguh sepasang kekasih yang malang. Aku akan dibawa oleh kalian berdua. Ini sangat mengharukan sampai membuatku menangis. Karena begitu keadaannya, maka aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kau membuatku takut setengah mati. Bibi, apa yang sedang kau coba lakukan? Ibu, Jukai, bukankah kau dan Li Jai sedang menjalani malam pernikahan? Siapa yang memukulmu seperti ini? Paman bungsu. Ini urusan antara kita. Mengapa kau menyeret ibuku? Kesini, lepaskan dia. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan pada mereka? Ya, Surat perjanjian pemutusan hubungan. ini adalah surat perjanjian pemutusan hubungan. Setelah menandatangani perjanjian ini, kau tidak akan lagi menjadi anggota keluarga Zhou. Selain itu, untuk selamanya, kau tidak boleh memasuki Hancheng. Kau, apakah kau mencoba memaksa kami keluar dari keluarga Zhou? Aku menikahi kakak laki-lakimu. Jadi aku punya bagian dalam keluarga Zhou. Kau ingin mengusir kami dari keluarga Zhou agar kau bisa memonopoli kekayaan keluarga Zhou. Dalam mimpimu, Paman bungsu, ibuku dan aku adalah keluarga. Ini adalah fakta. Bisakah Anda, demi ayahku, kembalikan Li Xi padaku? Bisakah Anda mengampuni kami? Seseorang tidak boleh terlalu serakah. Apakah kau menginginkan kekasih cantikmu? Atau kekayaan dan kejayaan? Pilihlah sendiri. Aku tidak menginginkan harta atau kejayaan. Aku adalah satu-satunya garis keturunan ayahku. Jika aku diusir dari keluarga Zhou, bagaimana aku bisa menghadapi ayahku di surga juga? Li Xi adalah wanita yang paling kucintai. Memaksaku memilih jalan ini lebih buruk daripada membiarkanku mati. Su Tingxiao, kau sungguh kejam dan tidak adil. Apakah kau mencoba memaksa kami semua untuk mati? Aku hanya ingin kau melihat kebenaran dengan jelas. Aku adalah ibu pemimpin keluarga Zhou selama lebih dari 20 tahun. Tiba-tiba menjadi orang miskin. Perhiasan emas dan peraku. Dan mobil mewah. Jika semuanya hilang, teman-teman lamaku akan menertawakanku sampai mati. Dengarkan ibumu. Wanita di dunia ini ada banyak. Tanpa Li Jai, kita akan mencari yang lain. Jangan kau melawan paman bungsumu. Shokai, aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku. Jangan khawatir, pasti ada jalan. Tambahkan satu lagi. Waktu terbatas 1 menit. Hitung mundur 1 menit dimulai. Shokai, Bibi, tidak apa-apa. Aku akan pergi bersamamu.
Bahkan jika kita meninggalkan keluarga Zhu, aku juga bisa bekerja, mencari uang untuk menghidupimu. Aku memilih. Singkirkan mereka dari Hanxiang untukku. Tulang tua ini ingin meninggalkan keluarga Zhu. Bagaimana aku bisa hidup? Nak, tolong selamatkan ibu. Aku memilih. The film was translated and narrated by M Media. Aku sudah bertamu, Bibi. Mampu mengalah namun tetap tegak berdiri. Lepaskan aku. Bagaimana? Kau masih berharap dia akan menyelamatkanmu? Turunkan aku. Lepaskan aku. Turunkan aku. Lepaskan aku. Turunkan aku. Apakah kau sudah dimanja lagi seperti ini? Kau bahkan bisa menukar tubuhmu. Bukankah ini yang kau inginkan? Kalau begitu akan ku beritahu. Apa sebenarnya yang kuinginkan? Ini diriku. Xiao Hualiku. Selama bertahun-tahun, aku bermimpi bahwa kita menjadi suami istri berkali-kali. Aku ingat setiap ekspresi gairahmu. Namun yang paling kucintai, tetaplah bunga pir kecilmu ini. Shooting Xiao. Mimpi hanyalah mimpi. Tidak peduli apa yang kita lakukan dalam mimpi. Itu tetap tidak nyata. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Kau hanya boleh menjadi milikku. Tapi hatiku The film was tidak akan translated pernah menjadi and milikmu. narrated by M Media. Kalau begitu bencilah aku. Kebencian bertahan lebih lama daripada cinta. Nah, kau sudah sadar. Apakah kau baik-baik saja? Ibu. Aku baik-baik saja. Tolong jangan khawatir. Bagaimana mungkin ibu tidak khawatir? Juting Show. Dia adalah iblis kejam yang mencabut nyawa tanpa ragu. Bukan hanya dia mencuri istrimu. Dia juga mengirim anak buahnya untuk menghajarmu seperti ini. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan ibu lakukan? Ibu. Bagaimana keadaan Lei Xing? Di saat seperti ini, kau masih memikirkannya. Ibu. Dia berada di rumah keluarga Zhu. Menikmati keberuntungannya. Mungkin dalam beberapa hari, dia akan menjadi nyonya keluarga Zhu. Benarkah? Aku mendengarnya dari orang-orang di kediaman lama keluarga Zhu. Bagaimana mungkin itu bohong? Nah, ini semua salah ibu karena bodoh. Ibu bersikeras memaksamu menikahinya. Ibu tidak pernah menyangka dia adalah wanita yang begitu pelin-pelan. Mungkin dia sudah lama terlibat dengan Juting Show. Mereka menjalin hubungan. Dan sekarang dia menyebabkanmu celaka seperti ini. Jangan khawatir, Ibu. Apa yang diambil Zhu Tingxiao akan aku ambil kembali. Jukai, kau tidak boleh bertindak gegabah. Juting Show mengendalikan jalur ekonomi Hanchen. Dia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kita berdua ibu dan anak tidak punya pengaruh jika kau melawannya. Bukankah kau sedang mencari mati? Siapa yang akan menang? Belum bisa dipastikan. Zhu Tingxiao mengira dia telah menang karena memiliki lisi tempat yang lembut ini. Tapi dia tidak tahu bahwa pisau lembut ini setiap serangannya mematikan. Makan.
Meskipun kau membenciku, kau harus makan sampai kenyang, agar kau punya tenaga untuk melawan. Bukankah begitu? Tuan Xiao, Mulai sekarang mengenai urusanku. Dia berhak mengetahui segalanya. Bicara. kecuali sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi pada ayahku? Katakan padaku. Rumah sakit umumkan kondisi kritis. Minta keluarga temui terakhir kali. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Huali. Jangan khawatir. Li Xi. Suting Xiao. Bagaimana kau memperlakukanku? Aku tidak peduli. Tapi kau tidak boleh menyakiti ayahku. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Masalah lainnya, tunggu sampai ayahmu pulih baru kita bicara. Tidak perlu. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku tidak akan memaafkanmu. Tuan Xiao, bukankah Ketua Li menderita penyakit jantung? Apa hubungannya denganmu? Segera cari ahli kardiologi terbaik di negara ini untuk konsultasi. Kita harus menyelamatkan Ketua Li. Ya, Tuan Xiao. Mengapa kau tidak memberitahu Nyonya? Dia salah paham padamu. Dia sudah salah paham. Tidak apa-apa. Ayahmu sudah baik-baik saja sekarang. Kau, Jika bukan karenamu, ayahku tidak akan berakhir seperti ini. Ayah, ayah, ayah bangunlah. Jangan menakutiku. Ayah, Tuan Xiao. Operasinya berhasil. Selama dia beristirahat dengan baik, dia akan segera keluar dari rumah sakit. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo pergi. The film was translated Aku and akan melunasi narrated hutang ini by padamu M nanti. Media. Tuan Xiao. Tuan Xiao ada apa? Obat. Obat. Tuan Xiao. Apakah Anda baik-baik saja? Tuan Xiao. Penyakit kepala Anda akhir-akhir ini, kambuhnya menjadi semakin sering. Bagaimana jika kita mencari dokter untuk memeriksanya? Dr. Lee spesialis penyakit dalam dan saraf. Tuan Xiao. Menilai dari hasil pemeriksaan, aktivitas saraf Anda tidak normal dan sering terjadi. Inilah alasan mengapa Anda sering mengalami serangan penyakit. Apakah ada cara untuk mengobatinya? Saat ini penyebab penyakitnya belum dapat ditentukan. Selain perawatan konservatif, tidak ada metode lain yang tersisa. Tuan Xiao. Obat. Tuan Xiao. Obat itu, Anda hanya boleh meminumnya sebulan sekali. Anda baru saja meminumnya. Jika Anda meminumnya lagi, tubuh Anda tidak akan mampu menanggungnya. Berikan padaku. Tuan Xiao, maafkan kelancangan saya. Pengobatan hanya bisa menekan penyakit kepala Anda saat penyakit itu menyerah. Dalam kasus ringan, Anda akan menjadi orang yang linglung. Dalam kasus yang parah, kasus parah apa? Bicara. Dalam kasus yang parah, kematian mendadak. Tuan Xiao. Hidupku tidak akan diambil semudah itu. Xiao. ayah. Kau sudah sadar? Apakah ada bagian tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Li Xi. Mengapa kau menangis? Bukankah ayahmu baik-baik saja?
Ayah, aku minta maaf. Ini semua salahku. Akulah yang membuat Su Ting Xiao marah. Itulah sebabnya dia melampiaskan amarahnya padamu. Menyebabkan ayah terluka parah. Li Xi, mengapa kau berkata begitu? Kali ini kita berhutang budi pada Tuan Xiao. Dia menyelamatkan saya. Iblis. Dingin dan tidak berperasaan. Kejam dan jahat sepertinya. Bagaimana mungkin dia menyelamatkan seseorang? Saat penyakit jantung saya kambuh kali ini. Jika bukan karena Tuan Xiao telah menemukan spesialis jantung terkemuka, operasi jantung terkemuka di dunia, saya khawatir. Saya tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan bicara hal yang tidak baik. Ayah harus berumur panjang. Ayah harus selalu bersama Li Xi. Baiklah. Li Xi, mengapa kau begitu kurus? Ayah, aku ingin pulang. Su Ting Xiao hanyalah seorang diktator yang egois. Dialah yang menghancurkan pernikahanku dengan Xiu Kai. Aku bersamanya. Setiap menit dan detik adalah siksaan murni. Meskipun Xiu Kai terlihat lemah di permukaan, dia sebenarnya serakah dan egois. Jika aku tidak melihat bagaimana kau begitu setia kepadanya, dan takut kau akan sedih, aku tidak akan gagal menghentikan pernikahanmu ini. Sekarang tampaknya kau tidak hidup dengan baik. Ini semua salahku. Itu bukan salahmu. Semua ini disebabkan oleh Su Ting Xiao. Meskipun Tuan Xiao bekerja dengan cara yang agak ekstrem, tapi dia tidak pernah menyakiti orang lain. Mungkin dia adalah orang layak dipercaya seumur hidup. Mustahil. Bahkan jika semua pria di dunia ini, bahkan jika semua orang mati, aku tetap tidak akan jatuh cinta padanya. Li Xi, saat mengenal seseorang, kau harus melihat dengan hatimu. Tuan Xiao, Anda akhirnya sadar. Anda telah tidak sadarkan diri selama sehari semalam. Apa yang terjadi padaku? Tuan Xiao, sakit kepala Anda bukanlah penyakit, melainkan keracunan. Keracunan. Tuan Xiao, kita memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar. Siapa di seluruh Hancheng yang berani meracuninya? Laporan darah menunjukkan bahwa Anda telah diracuni oleh sejenis racun gu yang disebut Yuan Zhenghui. Agitasi emosional akan memicu efek racun tersebut, membuat seseorang kehilangan akal sehatnya, dan sakit kepala yang luar biasa. Lalu mengapa kau masih berdiri di sana tertegun? Cepat pergi dan cari penawarnya untuk saya. Teruskan bicaramu. Apa yang sedang terjadi? Di dalam tubuh Nyonya, The film was ada juga sejenis racun gu. and narrated Tidak akan by membahayakan M. nyawa Media. Nyonya. Tetapi itu adalah gu induk dari racun gu di dalam tubuh Anda. Itu saling menguntungkan dan saling membatasi dengan milik Anda. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Xiao, mungkinkah Nyonya berniat untuk sengaja membunuh Anda? Diam. Apakah ada solusinya? Racun ini menyerang jantung. Kedua pihak yang diracuni tidak bisa sehati. Gu induk pada akhirnya akan membunuh gu anak. Jika Anda ingin hidup, satu-satunya cara adalah dengan melenyapkan gu induk. Jadi, hanya salah satu dari Anda dan Nonali yang bisa bertahan hidup. Masalah ini tidak boleh bocor sedikit pun. Jika tidak, serahkan kepalamu padaku. Tuan Xiao, saya minta Anda pikir ulang. Ada juga keluarga Zhu di Hancheng? Mereka tidak bisa berjalan tanpamu. Aku berjanji untuk melindunginya dengan baik. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Nyonya, Jangan panggil aku Nyonya. Aku tidak punya hubungan apapun dengan Su Ting Xiao. Asisten uang apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Monali, saya mohon. Tolong pergi dan bujuk Tuan Xiao. Dia sakit parah. Jika dia sakit, dia harus mencari dokter. Mengapa mencariku? Nonali, saya tahu Anda tidak bersedia untuk tetap berada di sisi Tuan Xiao. Tapi dia benar-benar akan kewalahan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia baik-baik saja 2 hari yang lalu. Saya juga tidak punya pilihan lain. Sejak Nyonya tua meninggal, Tuan Xiao sudah terbiasa sendirian, baik sakit maupun terluka. Selalu dia sendiri untuk menahan dan mengatasinya. Tidak peduli bagaimana kami mencoba membujuknya, dia tidak akan mendengarkan. Nonali hanya mengingat bahwa dia menyelamatkan nyawa ayah Anda. Tolong pergi dan bujuk dia. Tapi bagaimana jika dia tidak mau mendengar? Apa gunanya bujukanku? Saya telah berada di sisinya selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada orang lain yang bisa masuk ke dalam hatinya. Anda adalah pengecualiannya. Dia pasti akan
mendengarkan kata-kata Anda. Kalau begitu aku akan mencoba. Terima kasih Nona Lee. Shooting Xiao. Mengapa tubuhmu begitu panas? Xiao Huali, jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Shooting Xiao. Bisakah kau minum obatnya dulu? Xiao Huali. Aku akan menjadi anak baik. Tolong jangan pergi ya. Tadi aku hanya mencoba menyelamatkanmu. Jangan terlalu dipikirkan. Aku sudah menduganya. Aku ada di dalam hatimu. Aku di sini hanya karena kau menyelamatkan nyawa ayahku. Itulah sebabnya aku datang merawatmu. Jangan terlalu dipikirkan. Aku sungguh berharap bisa sakit sedikit lebih lama. Siapa yang ingin sakit? Orang yang aneh. Karena dengan cara ini, aku bisa melihatmu setiap hari. Karena kau sudah sadar sekarang, aku akan pergi duluan. Kau harus beristirahat dengan baik. Jangan pergi. Shooting Xiao. Xiao Huali. Aku benar-benar sakit. Tahu bahwa dirinya sedang sakit. Masih tidak mau tenang sedikit pun. Penyakit apa ini? Ini adalah penyakit hati. Shooting Xiao. Aku, Biarkan aku bicara lebih dulu. Sejauh yang kau tahu, aku adalah seorang diktator. Iblis berdarah dingin yang kejam. Atas luka yang kuakibatkan padamu, aku sangat menyesal. aku tidak memahamimu sebelumnya. Itulah sebabnya aku mengatakan kata-kata yang menyakitimu. Shooting Xiao. Aku masih belum bisa melihat isi hatiku dengan jelas. Begitu cepat. Beri aku sedikit waktu lagi. The film was Okay. translated and narrated by M Media. Apa yang kau lakukan? Biarkan aku memelukmu sebentar saja, sebentar saja. Aku minta maaf. Aku takut. Aku tidak bisa melindungimu selamanya. Tuan Xiao, Anda telah melakukan begitu banyak untuk Nona Lee. Dan sekarang Anda bahkan berniat mengorbankan diri Anda untuknya. Saya benar-benar tidak tahan. Itulah sebabnya saya memberitahu Nona Lee. Tuan Xiao, mengenai racun Gu itu, Nona Lee tidak mengetahui masalah ini. Saya mohon, tolong maafkan asisten Wang kali ini. Jangan biarkan ada lain kali. Terima kasih Tuan Xiao. Setelah aku mati, berikan ini pada Li Qi. Pada saat itu, dia akan menjadi bos barumu. Tuan Xiao, Cukup. Sebelum aku kehilangan kewarasanku, cepat atur semuanya. Shooting Xiao. Aku membuat sup ayam untukmu. Apakah kau ingin mencobanya? Ada pelayan di rumah. Kau tidak perlu menyusahkan dirimu dengan hal-hal ini. Aku hanya berpikir kau sedang sakit. Jadi aku ingin memberimu sedikit nutrisi. Benar. Bagaimana dengan penyakitmu? Ini hanya kambuhnya penyakit lama. Tidak ada yang serius. Aku ingin pulang dan melihat-lihat. Apakah boleh? Kalau begitu kau harus menang melawanku dulu. Silakan pukul aku. Dan aku akan menyetujui permintaanmu. Kau pernah mengatakannya ingat.
Masuk. Aku menang. Jangan kau lupakan apa yang kau janjikan padaku. Pulanglah. Lupakan aku. Hiduplah dengan baik. Su Ting Xiao. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kau mencoba mengusirku? Bukankah sebelumnya kau menangis dan meronta, menuntut untuk meninggalkanku? Sekarang setelah aku melepaskanmu, kau malah tidak mau lagi. Semua yang kau katakan, pernah kau katakan padaku. Apakah itu semua bohong? Aku hanya menyukai perasaan menaklukkan dirimu yang dulu. Membuatku merasa tertarik. Tapi sekarang, aku rasa kau tidak ada bedanya dengan wanita lainnya. Xiao Huali. Kau bebas. Keparat. Lisi. Akhirnya aku menemukanmu. Mengapa kau menangis? Itu bukan urusanmu. Lisi. Dengarkan aku. Aku bisa segera membawamu pulang. Kita akan menikah lagi. Dan kemudian menjadi pasangan yang bahagia. Oke. Shokai. Kita tidak bisa kembali lagi. The Jika film tidak was ada hal lain, translated and aku akan pergi narrated by sekarang. M-Media. Lisi. Kau telah jatuh cinta pada Zhu Ting Xiao. Benarkah begitu? Ya, Bagaimana mungkin kau jatuh cinta padanya? Bagaimana mungkin kau mencintainya? lepaskan aku Shokai. Tenanglah. Bagaimana kau bisa memintaku untuk tenang? Tunanganku telah jatuh cinta pada paman bungsuku. Bagaimana kau bisa memintaku untuk tenang? Lepaskan. Cukup Shokai. Orang yang menyebabkan semua ini bukan dia tapi kau. Itu karena keegoisan dan kepengecutanmu. Kurangnya keberanianmu untuk melawan. Kau yang menjadikanku tumbal. Dan sekarang kau ingin aku berpura-pura bahwa semuanya tidak pernah terjadi. Tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Apakah kau pikir dia bisa melindungimu, benarkah? Aku tidak butuh perhatianmu. Bahkan jika dia akan mati, kau tidak akan peduli, bukan? Benar. Usulanku. Siapa yang setuju, siapa yang menolak? Aku menentangnya. Lepaskan aku. Tuan Shu. Tuan Xiao. Rapat Dewan sedang berlangsung. Ini bukan tempat untuk Anda. Hari ini aku di sini pada rapat Dewan ini. Tepat untuk mengungkap sifat aslimu. Semuanya. Ketua grup Shu, Zhu Ting Xiao, sedang menderita karena racun gue. Dan akan segera mati. Apakah Tuan Xiao benar-benar diracuni? Tidak ada penawarnya. Dia hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup. Apakah Tuan Xiao benar-benar diracuni? Tidak ada penawarnya. Dia hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup. Laporan kesehatan. Shokai. Tahukah kau bahwa memasukkan laporan medis, apakah ini melanggar hukum? Kalau begitu Paman Bungsu, tolong jelaskan pada semua orang. Apakah apa yang aku katakan itu benar? Laporan ini asli. Bagaimana mungkin? Kau membohongiku kan? Semuanya. Kalian semua mendengarnya, bukan? Zhu Ting Xiao mengakuinya. Dia akan segera mati. Grup Zhu adalah grup yang begitu besar. Tidak bisa tanpa pemimpin. Dan aku sebagai putra tertua dari cabang utama keluarga Zhu, sudah sepantasnya aku memegang jabatan posisi ketua grup Zhu. Aku awalnya tidak tahu siapa yang berani meracuniku. Kau begitu bersemangat untuk melompat keluar. Apakah kau pikir kau sudah pasti menang? Lalu kenapa jika kau tahu kau akan segera mati? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Keparat. Bagaimana bisa kau menyakitinya? Bukan aku yang menyakitinya. Lisi, itu kau. Apa yang kau katakan? Lisi, apakah kau ingat? Setiap malam dia harus mengganggumu begitu. Itu karena aku meracuni tubuh kalian berdua. Kau akan menjadi surat perintah kematiannya bagiku.
Semakin dalam cintanya, semakin menyedihkan kematiannya. Keparat. Di mana penawarnya? Serahkan penawarnya. Penawarnya. Benar. Apa kau tahu? The Mengapa film dia was datang untuk translated mengacaukan and pernikahan ini? narrated by Itu M. karena Media. aku membawamu untuk menemuinya. Dan secara pribadi mengirimkan kepadanya sebuah undangan yang dicetak dengan fotomu. Shooting Xiao. Shooting Xiao, bagaimana keadaanmu? Shooting Xiao. Jangan menangis. Aku baik-baik saja. Sungguh romantis yang sejati. Asisten Wang cepat panggil dokter. Tolong selamatkan dia. Percuma saja. Dokter sudah mengatakan, jika Tuan Xiao ingin hidup, kecuali Anda kehilangan nyawa Anda, namun Tuan Xiao memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri dan membebaskan Anda. Mengapa kau begitu bodoh? Kau mengusirku. Semua hal yang kau katakan padaku, itu semua hanyalah kebohongan. Bukankah begitu? Hidup hanyalah 100 tahun. Memilikimu untuk jangka waktu tertentu. Aku sudah sangat puas. Tidak. Aku baru saja mulai menyukaimu. Kau tidak bisa meninggalkanku sendirian. Sungguh sangat menyentuh. Paman bungsu, jangan khawatir. Setelah kau tiada, aku akan mengurus grup Ju dengan baik. Dan Bibi. Mulai hari ini, Li Xi adalah pemegang saham terbesar grup Zhou. Kau benar-benar telah mengalihkan semua saham atas namamu kepada Li Xi. Bagus. Zhu Tingxiao, Li Xi, jika kau tidak menunjukkan belas kasih, jangan salahkan aku karena tidak adil. Shokai, jangan membuat kesalahan lagi. Berhenti sekarang. Aku merencanakan ini dengan cermat selama bertahun-tahun, dan akhirnya menunggu hari ini. Dia Zhu Tingxiao dan aku adalah keturunan keluarga Zhou. Mengapa dia harus menjadi orang yang berkuasa dan agung? Sementara aku hanya bisa hidup di bawah belas kasihannya. Ayahmu menggelapkan dana dan melanggar hukum. Bunuh diri di penjara karena takut hukuman. Hampir membuat grup Zhou bangkrut. Bukankah grup Zhou telah aku dukung dan bangun bertahun-tahun? Ketidakadilan apa yang kau rasakan? Lalu kenapa? Hari ini, kalian semua, serahkan saham kalian kepadaku. Dan jadikan aku pemimpin. Jika tidak, hanya kematian yang menantimu. Sayangnya saya harus mengecewakan Anda. Tersangka Shu Kai. Anda dicurigai melakukan pembunuhan berencana. Silakan ikut bersama kami. Lepaskan aku. Aku tidak. Mereka pantas mendapatkannya. Bajingan. Saya pikir kau lemah dan tidak kompeten. Tapi saya tidak menyangka kau begitu mampu menggunakan putri saya sebagai alat, meracuni dan membunuh orang. Jika bukan karena waktu itu, kau bekerja sama dengan Zhu Tingxiao untuk mengusir aku dan ibuku dari keluarga Zhou, maka bagaimana mungkin ada peracunan? Semua yang diderita putrimu adalah perbuatanmu sendiri. Keras kepala dan menolak untuk bertobat. Zhu Tingxiao, bahkan jika aku masuk penjara, kau tetap akan mati. Tuan Xiao, saya minta maaf. Saya terlambat. Tepat pada waktunya. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Hari ini aku mengadakan rapat dewan. Bukan hanya untuk menyingkirkan Zhou Kai, si orang bejat ini, tetapi juga untuk mengumumkan sesuatu yang lain. Mulai hari ini dan seterusnya, Li Xi akan menjadi ketua grup Zhou. Tuan Xiao, Shooting Xiao. Dokter, bagaimana kondisinya? bersiaplah untuk pemakaman. Apakah tidak ada cara lain? Secara teoritis, kedua jenis racun Gu ini saling menguatkan dan menetralkan. Jika keduanya bisa menyatu, mungkin itu bisa teratasi. Namun jika selama prosesnya, hati kalian tidak cukup terhubung, kalian berdua akan mati karena racun itu. Meskipun ada, hanya ada 1:10.000 peluang. Aku bersedia mencobanya. Aku tidak mau. Dokter berkata, The masih film ada was peluang untuk sembuh. translated and Mengapa kau tidak mau? narrated by M. Media. Aku memiliki racun Gu yang lebih ringan. Aku akan mati. Tapi kau memiliki racun Gu yang lebih kuat, yang tidak akan membahayakan nyawamu. Aku tidak bisa mengambil risiko. Aku tahu kau sangat mencintaiku.
Dan kau tidak takut mati demi menyelamatkanku. Tapi tahukah kau bahwa hatiku sama dengan hatimu? Xiao Huali. Biarkan aku menyelamatkanmu. Dr. Lei, racun di dalam tubuhnya. Bagaimana keadaannya? Dr. Lei, katakan sesuatu. Ada apa? Jangan khawatir, Nyonya. Tuan Xiao sudah baik-baik saja sekarang. Itu bagus sekali. Kau akhirnya baik-baik saja. Alasan aku bisa pulih begitu cepat. Lisi yang baik adalah berkat perawatan. Aku merasa sangat luar biasa. Tadi malam, Mengapa kau seperti ini? Aku berbicara padamu dengan serius. oke. Kalau begitu aku akan bicara serius padamu juga. Lisi. Terima kasih. Masalah ini, mengapa harus berterima kasih? Aku berterima kasih. Bukan hanya untuk tadi malam. Tetapi yang lebih penting, terima kasih karena telah muncul dalam hidupku. Kaulah yang membuatku mengerti apa itu cinta. Mengapa kau tiba-tiba mengatakan semua ini? Justru karenamu, aku mengerti apa itu cinta sejati yang membuatku sadar betapa konyol dan salahnya aku sebelumnya. Akulah yang secara paksa masuk ke dalam hidupmu. Dirimu yang asli seharusnya hidup dengan damai dan bahagia. Akulah yang memaksamu. Tidak seperti itu. Aku bersedia. Racun Gu telah disingkirkan. Kau masih belum mengerti perasaanku. Aku mengerti. Itulah sebabnya aku harus lebih berterima kasih padamu. Terima kasih karena masih bersedia mencintaiku. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka berikan sisa hidupmu sebagai hadiah ucapan terima kasih. Baiklah, aku setuju denganmu.